And of course it says my name if you wanna rate. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mang Udi Vlog, channel kesayangan kalian ya. Di video kali ini adalah edisi khusus membahas motor-motor besar, khusus membahas motor-motor yang oke punya. Dan kita sudah ada di garasi Diki Moto Garage ya. Dan di belakang kita udah ada motor yang brum-brum luar biasa, 4 silinder 250 cc dari Kawasaki. Oke, langsung aja kita bahas Ninja ZX25R dengan pakarnya langsung Diki Moto Garage. Oke, gimana bro ini motor? Ya, ini keluaran terbaru dari Kawasaki ya untuk segmen 250 cc-nya. Motor yang sempat hype banget di tahun 2020 dan cukup mendobrak pasar Indonesia. Jadi Kawasaki mengeluarkan segmen 250 cc tapi dengan mesin 4 silinder inline. 4 silinder ya? Ya, 4 silinder inline. Jadi ini baru pertama kali di Indonesia. Ini artinya apa nih? 250 cc 4 silinder. Ya, jadi Kawasaki mencoba memenuhi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia kan pada pengen motor yang kayak Muge suaranya. Nah, Kawasaki mengeluarkan yang lebih ekonomis tentunya untuk masyarakat Indonesia kemarin di kelas segmen 250 cc. 250 cc 4 silinder itu udah masuk Muge belum ya? Belum, Muge itu ya? 400 cc ke atas. Tapi suaranya udah mirip Muge. Suaranya sama kayak Muge. Suaranya udah mirip Muge. Ini buat kamu yang mendambakan motor suaranya itu ya mirip-mirip dengan Muge lah ya. Dengan 400 cc ke atas, ini bisa jadi pilihan sih. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari depan, belakang sampai ke mesinnya. Ya. Oke, sekarang kita bahas ya mulai dari bodinya dulu, dari depan sampai belakang, mesinnya, terus apa aja keunggulan dan rasa mengendarai dari motor 250 cc dari Kawasaki ini. Jadi Kawasaki 250 cc ini kebetulan ini yang di display sekarang adalah Kawasaki ZX25R yang Special Edition. Jadi yang tipe tertinggi yang sudah ABS. Oke, berarti ada yang versi non ABS ya? Ada versi non ABS. Nah, di yang versi ABS ini juga sudah dilengkapi banyak fitur-fitur canggih seperti traction control, terus ada power mode, kemudian ada quick shifter, upshift sama downshift. Iya, quick shifter. Ini tadi aku cobain si quick shifter tuh. Ganti gigi, nggak perlu pakai kopling. Iya betul. Benar, jadi udah kayak MotoGP banget lah. Jadi fitur-fiturnya udah komplit. Biasanya itu kalau di Muge udah tipe-tipe tertinggi ya kalau untuk yang ada komputeras seperti itu. Nah, lampunya gimana? Lampu depannya? Lampunya di sini sudah LED. LED semua ya. Kemudian di depan sini sudah ada air scoop-nya juga untuk hantaran udara. Jadi aerodinamis ya? Aerodinamisnya dapat. Kemudian lampunya LED tadi. Terus untuk yang tipe ABS ini juga sudah dilengkapi frame slider. Frame slider ini nanti ini fungsinya buat apa sih ini? Fungsinya untuk melindungi bodi ketika motor ini terjatuh atau terbang gitu. Ini informasi ilmu tambahan untuk bikers, terutama bikers pemula ya.
Jadi belum tentu semua motor ada ininya ya untuk kelas-kelas Betul, 250 cc belum tentu ya. Belum ada. Biasanya kan ditambahin lagi tuh. Ya, biasanya beli sendiri. Beli sendiri. Tapi kalau untuk yang kelas Ninja ZX25R Special Edition ini sudah ada. Sudah ada. Sudah bawaan ya. Oke. Untuk warna memang warnanya pilihannya ini ya, warna ya. Ini yang warna hero colornya Kawasaki. Jadi ini warna favoritnya Kawasaki Racing Team. Ini warnanya hijau. Ya, warna hijau. Khas dengan liverinya. Kalau warnanya sendiri ada yang untuk yang ABS ini ada 3 warna putih, merah, sama biru. Ini mirip cendol sih ya. Ya, mirip cendol. Hipster. Ini mantap pegangannya. Oke. Sekarang kita bahas tadi untuk bodinya sendiri ini udah modern banget, futuristik ya. Ya. Jadi sangat aerodinamis. Satu lagi, Dimana angin-angin itu Untuk bodinya ini sangat mirip dengan kakaknya. yang apa tuh? ZX636 yang terbaru. ZX636 itu berapa cc? 600 cc. 600 cc. Wah. Jadi sangat mirip, cuman lebih compact aja sih kalau yang ZX25 ini. Oke, tapi ini plastik ya? Belum karbon ya? Plastik. Masih plastik, belum karbon. Tapi ada ini loh. Semacam honeycomb di sini tuh. Nah, efek-efek jadi membuat motor ini tuh kelihatan futuristik banget. Fontnya khas Ninja ya. Jadi ini sudah jadi mereknya Ninja gitu loh. Jadi memang begitu fontnya. Tapi ada semacam bayangan gitu loh. ZX25R gitu kan di belakang ini. Kita bahas bagian tangki, tempat duduk. Emang tempat duduknya begini ya? Nggak bisa dibonceng nih? Bisa. Bisa dibonceng Bisa ya? nanti diganti seat Ya, covernya. diganti. Jadi ini bawaan atau Bisa dilepas. Itu bawaan juga karena yang sudah dapat berarti ya? sudah dapat kalau yang tipe tertinggi. Mantap. Oke. Kelihatan ramping banget sih. Ya. Asli ini kelihatan ramping banget. Sampai belakang sini. Untuk knalpot Untuk knalpot sudah menggunakan aftermarket mereknya Aero ProRace. ini Jadi fungsinya untuk apa nih? Fungsinya selain untuk mendapatkan suara yang lebih keren, juga meningkatkan horsepower dari motor ini sendiri. Oke. Tapi tadi sudah sempat nyobain knalpot ini. Jadi saya juga sempat naik. Rasanya tuh bener-bener kayak ngendarain moge suaranya gitu loh dengan knalpot ini. Dan sempat tadi waktu Bro Diki agak ngeblayer gitu, api tuh keluar. Brum 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 ini. Ini blar-blar gitu loh. Mantap. Nah, untuk ban ini masih standar semua ya? Ban masih standar Untuk ban, bawaan. rem masih standar semua ya? Ban standar bawaan. Ring berapa untuk yang depan nih? Yang depan ini ukurannya 120, kalau yang belakang ini ukurannya 160. 160. Ini ring? Ya. Ring 17. Oke. Untuk tenaganya sendiri gimana? Tenaganya oke sih, untuk 250 cc dia ada peningkatan, jadi tidak sama dengan 250 cc yang 2 silinder, memang tidak terlalu banyak perbedaannya. Cuman untuk khas mesin 4 silinder, RPM atau nafasnya dia lebih panjang daripada Itu ya, yang bedanya 2 dengan yang silinder. 2 silinder ya, Betul. lebih panjang Jadi ya. nafasnya itu untuk RPM ini bisa sampai 16.000. Wih. Udah pernah nyoba top speed-nya belum? Top speed-nya kurang lebih di angka 199. Hampir 200-an lah ya. Tadi aku udah sempat nyobain ya motor ini. Memang jalanan agak rame. Tarikannya emang ketika di RPM rendah dia kayak masih mencari mencari nafas Ya, gitu loh. Tapi karena- begitu dia betul. sampai di RPM agak tinggi dikit sekitar 8.000 ke atas, Ya, itu dia udah tendangannya masuk. tendangannya panjang banget nafasnya. Ya, Wah, nggak. betul. Jadi sampai melengking banget itu Betul, jadi suaranya. karena 250 cc untuk torsi memang dia nggak seberapa besar, tapi untuk dia lebih ke RPM atas ya, lebih baru masuk, baru kerasa horsepower-nya. Ini ban standar ya, jadi udah dapat ban gede, lebar ya, cukup lebar sih. Untuk remnya juga sudah ABS. Betul, ABS. Depan belakang ABS Depan ya. belakang ABS. Oke. Untuk stangnya sendiri gimana nih? Untuk stangnya sendiri nih? Nah, stangnya ini sudah under yoke ya, alias di bawah segitiga.
Jadi kalau 250 cc lainnya seperti teman-temannya atau pendahulunya yang Ninja 250 cc yang sebelumnya yang 2 silinder itu stangnya masih di atasnya segitiga. Jadi masih semi sport gitu modelnya. Kalau yang ini sudah under yoke, jadi lebih sport banget lah lebih ya. nunduk Kayak lagi. motobike lah. Betul, tapi ergonomisnya saya bilang ini masih enak kalau dibandingkan dengan yang 600 cc yang memang secara posisi dia lebih bungkuk lagi. Kalau ini masih oke lah buat dipakai untuk harian atau buat touring jauh juga masih enak lah. Tadi waktu saya cobain itu bobotnya nggak seperti motor-motor gede ya. Jadi enaknya tuh kan dengan suara yang blar-blar tadi. Saya bawa motor ini tuh kayak masih enteng lah, masih dengan saya berat 70 kg, tinggi 170, itu masih ergonomis banget gitu loh. Iya. Buat gerak, apalagi di kota-kota. Kelebihannya motor ini gitu, jadi meskipun dia suaranya dan bodinya dapet ya, muge look banget, tapi untuk kenyamanan dia masih enak banget, makanya saya bilang bisa dipakai buat harian. Oke. Ini motor 250 cc ya, 4 silinder sob. Tapi dengerin suaranya kayak gimana? Tuh ya, meraung-raung gitu ya. Oke. Oh, nyaring banget asli. Ngebas nyaring. Semburannya sampai ke belakang sini. Kalau waktu macet gimana? Enak nggak bawanya waktu macet? Enak Ya? kosong. Nggak seberat 1000 cc ya? Langsung aja di like, di komen gimana sih suara dari motor Ninja ZX25R yang knalpotnya memang sudah di custom ya, sudah pakai aftermarket itu Arrow ya. Untuk serinya sendiri, seri apa nih? ProRace ya. Aero ProRace komputernya. Untuk bagian belakang sendiri nih kalau aku lihat tadi kan aku sempet nih ngikutin dari belakang ya, itu kelihatan modern banget sih, udah kayak motobike, sportsbike banget gitu, kayak kita di MotoGP karena dia model itu lancip banget di sini. Ya khas motorsport ya, kalau motorsport memang untuk bagian buritan pasti Pasti lancip ya. pasti lancip. Ini emang ada spakbornya apa gimana? Dilepas spakbornya. Oh, spakbornya dilepas. Kebetulan dilepas. Untuk rating ikut spakbor ya? Ikut ratingnya ikut spakbor, cuman lampu belakangnya diganti 3-in-1, jadi tetap ada. Oh, tetap ada nih 3-in-1 ya lampu belakangnya. Dan ini sudah LED. Sudah LED. Bawaan LED ya? Bawaannya juga LED. Mantap. Nah, ngomong-ngomong masalah traction control, aku baru denger nih, karena kalau di mobil, traction control itu kan udah biasa banget ya. Iya. Nah, kalau di motor nih, fungsinya buat apa sih? Jadi untuk traction control di sini juga dia menyediakan 4 mode ya. Jadi pertama dia bisa dimatikan traction controlnya jadi off. Yang kedua mode 1, mode 2 dan mode 3. Jadi masing-masing mode ini memiliki keunggulan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan dinyalakan kegunaannya untuk agar si motor ini tidak slip. Jadi ketika jalanan licin atau ketika tikungan pada saat jalanan licin itu menghindari namanya oversteer atau understeer. Biar si pengendara ini tidak terjatuh dari kendaraannya. Seperti itu. Tapi untuk agar tetap bisa dinikmati, kalau untuk racingnya biar bisa lebih gila lagi, itu bisa traction controlnya dimatikan. Nah, ini ketemu jawabannya. Tadi waktu saya agak cepet dikit, sekitar kisaran 80 km per jam, ada tikungan yang agak landai, saya coba untuk nikung lebih ke kiri itu kayak ada yang nahan gitu loh. Ya, betul. Apakah itu fungsi dari traction control? Itu termasuk fungsi dari traction control. Bener, jadi jadi kita tuh nggak bisa lebih derajatnya lebih miring lagi ke dalam karena ada yang nahan aja gitu. Nah, ternyata memang itu fungsi dari traction control ya. Betul. Jadi kalau yang dan memang tadi aktif waktu saya pakai motor ini gitu. Mencintai adrenalin segala macam, pengen cornering dan lain-lain, ya bisa dimatikan. Nah, kalau untuk yang masih pemula nih awal-awal ya sambil belajar itu kayaknya baiknya dinyalakan ya. Oke, tadi quick shifter udah. Jadi kita bisa ganti kopling secara instan tanpa harus menekan tuas kopling ya, ganti kita terus traction control. Apalagi tadi? Power mode.
Power mode, ini apa sih apa nih? Apa eco, power atau gimana? Jadi ZX25 ini memiliki dua mode, yaitu full dan low. Jadi kalau misalkan yang untuk yang low ini performance-nya berkurang, tapi untuk pemakaian bahan bakarnya otomatis lebih irit. Tapi kalau yang full performance-nya ditingkatkan, tapi otomatis untuk pemakaian bahan bakar dia sedikit lebih boros. Ngomongin bahan bakar, 1 banding berapa nih? 1 banding berapa? Saya belum coba sih, cuman kemarin saya Penggunaannya ngisi 100.000 sampai sekarang sudah pakai beberapa kali, masih belum habis sih. pakai pertama sini ya? Pakai pertama. Pakai cukup. pertama. Karena 250 cc untuk kubikasi mesin masih 250 cc, jadi masih belum membutuhkan Turbo. yang turbo. Jadi belum terlalu membutuhkan, kecuali dia yang 600 cc Ini masih baru terjangkau membutuhkan. ya. Udah semua kita ngomongnya. Sebenarnya gini, kita mungkin akan bakal bahas lebih panjang motor ini, tapi kita pengen tahu dulu komen di video ini bagaimana gitu kan. Ya, kalau komennya banyak, like-nya banyak, baru deh kita bakal bahas motor ini lebih dalam ya gitu kan. Nah, sementara gitu dulu dari Mang Udik Vlog dan Diki Moto Garage. Insya Allah kita akan lebih sering membuat video seperti ini dengan motor-motor gede, motor-motor di atas 250 cc ya, yang intinya itu bisa membuat adrenalin kita semakin memuncak. Ya, gitu impian para lelaki lah. Nah, impian para lelaki. Apa sih Diki Moto Garage? Instagramnya @diki_motogarage. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi kita udah ngebahas motor ini. Berapa sih harga pasaran motor ini? Untuk harga pasarannya memang naik ya, karena di pasaran atau di ATPM itu masih inden. Jadi untuk pertama kali rilisnya untuk yang wilayah Surabaya sekarang ini di harga 120 juta untuk yang tipe ini. Second ini ya? Enggak, barunya 120 juta. Oh, 120 juta. Cuman inden. Inden. Berapa bulan itu? Kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Wow. Kalau kita butuh cepet kan bisa langsung ke Diki Moto Garage. Betul. Nah, Kalau misalkan ini yang dia. sekarang bekasnya sudah ready di sini. Oke ya, jadi buat teman-teman yang saat ini nonton channel Mang Udik Vlog ya, Diki Moto Garage ini menyediakan segala macam motor ya, terutama moge sih di atas 250 cc ya. Dan motor ini Kawasaki ZX25R ini sudah ready di sini. Ya, ready. Ada Buat 2 unit. teman-teman yang nanti kan lihat nih videonya, gimana suaranya, gimana ngebutnya dia, dan gimana ergonomisnya dia pada saat menghadapi kemacetan di Indonesia ya, itu masih sangat nyaman untuk dikendarai. Oke, segitu dulu video kali ini dari channel Mang Udik Vlog bersama Diki Moto Garage. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.